Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain apartemen studio yang saya desain sesuai keinginan dari klien saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Esther Carolina, absen 13 sebagai interior design, dan klien saya Davina Alivia Arifin, absen 10 berperan sebagai klien. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan tentang desain saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain yang diinginkan oleh klien saya. Apartemen ini akan ditinggali oleh 2 orang, dan tema yang diinginkan klien adalah tema industrial, karena tema tersebut menurut klien cukup unik dan cocok diaplikasikan untuk pasangan muda yang mengikuti tren dan menggunakan gaya desain modern glass house. Untuk penggunaan ruangan yang diinginkan klien adalah adanya ruang baca, ruang kerja, dapur untuk memasak, ruang tamu dengan material yang terbuka. Untuk pencahayaan, klien menginginkan adanya dari pencahayaan alami dan buatan yang disesuaikan dengan kebutuhan saja. Sama halnya dengan sirkulasi udara, klien ingin mengedepankan fresh air atau udara yang alami, lalu jendela dan pintu juga dipergunakan untuk pertukaran udara. Untuk pembagian ruang, klien membebaskan kepada desain interior dengan kebutuhan ruangan yang telah disebutkan sebelumnya. Saya akan memaparkan hasil desain saya. Sebelumnya sebagai info tambahan untuk ukuran tipe apartemennya yaitu menggunakan 7x6. Pertama, saya akan menjelaskan tema. Di sini menggunakan tema industrial adalah konsep desain yang memberikan tampilan berkesan setengah jadi atau unfinished. Konsep industrial ini juga terlihat unik, to the point, dan apa adanya. Terinspirasi dari berbagai komponen industri dan lebih mengutamakan raw material dan furnitur berbahan dasar aluminium atau besi. Untuk gayanya modern glass house, yaitu perpaduan antara desain modern dan minimalis. Umumnya banyak menggunakan cahaya untuk mendapatkan intensitas cahaya natural yang maksimal, sekaligus menonjolkan kesan mewah dan elegan. Biasanya menggunakan warna cat dinding berwarna monokrom, sehingga memunculkan kesan minimalis dan sederhana yang kuat. Untuk penggunaan warna, di sini saya memainkan warna dari hitam, abu tua, hingga abu muda. Lalu kita masuk ke desainnya. Pertama ini ada area pintu masuk. Di pintu masuk ini, di atas pintu saya pakai lampu sorot, dan di sebelah pintu sini juga ada lampu juga. Di sini saya memainkan lampunya sebagai aksen dari industrialis ini. Lalu di sini ada rak untuk menaruh gantungan, dan ada meja kecil di sini, dan ada tanaman di sini untuk menambah kesan naturalnya, dan juga fresh air yang tadi diinginkan oleh klien. Lalu di sini juga ada seperti lukisan gitu ya, untuk hiasan doang sih. Lalu area kamar, kalau kita masuk dari pintu sini, kita lihat ke kanan itu ada pintu untuk masuk ke kamar. Ini pintu luarnya. Lalu pintu dalamnya seperti ini. Jadi dari pintu luar kita nggak bisa lihat area dalam kamar, tapi dari pintu dalam kamar kita bisa lihat untuk area luar kamarnya. Lalu saat kita masuk ke kamar itu kita bisa langsung melihat di situ ada jendela nih. Terus di sini juga ada meja kecil di atas ada tumbuhan. Lalu di sini juga ada rak kecil untuk menaruh barang-barang. Lalu kalau kita masuk dari sini nih, kan dari masuk habis ke sini, itu bisa kita lihat ada lemari di sini untuk naruh barang-barang, dan juga di sini ada rak kecil gitu ya, kalau bisa lihat di sini. Itu untuk naruh barang-barang juga. Lalu di sini ada masuk ke area tidurnya. Di sini ada kasur, juga lemari kecil. Lalu di atas lemari itu di atas kasur ini ada seperti jaring-jaring besi gitu ya. Ini juga bisa untuk naruh beberapa barang gitu. Dan juga di bawah kasur ini ada karpet gitu.
Lanjut ke area dapur. Jadi kalau dari pintu masuk tadi kita lihat ke kanan itu bisa masuk ke kamar, kalau ke kiri kita bisa lihat dapur. Tampilan dapurnya seperti ini. Sini ada kulkas, terus abis itu detailnya dapurnya ini ada kompor, terus oven, wastafel, dan lain sebagainya. Di sini juga ada meja tadi ya untuk makan. Lalu di atas sini, di atas kompor ini itu ada cook apa ya, lupa saya. Yaitu untuk fungsinya tuh untuk dia nyerap udara dari bekas masak ini ya, udara panas, udara kotor, dan lainnya. Karena apartemen kan juga sirkulasinya tidak terlalu banyak ya. Lalu di sini juga ada lampu nih sebelah si cook ini. Cook apa namanya? Lalu kita lanjut ke area ruang tamu. Jadi kalau tadi kita lihat ke kanan itu ada kamar, ke kiri itu adalah dapur. Jadi kalau kita lihat ke depan itu ada ruang tamu, atau bisa kita bilang juga ini ruang publik atau ruang keluarga juga, atau area bersantai juga bisa jadi. Di sini untuk ruang tamu saya mendesainnya sederhana aja. Di ada sofa, kursi kecil, meja kecil, TV untuk menonton, lalu ada jam dan juga lampu-lampu lagi. Lanjut, di sini ada area kerja. Di sini juga sederhana-sederhana aja, yaitu ada meja, kursi, dan juga rak untuk menaruh barang-barang. Juga ada lampu lagi. Jadi ada area baca. Di sini dengan lemari untuk naruh-naruh buku dan barang-barang lainnya. Di sini juga ada lampu standing lamp gitu. Terus kita masuk ke area balkon. Di sini untuk balkonnya dari klien sendiri juga yang merequest untuk pakai balkon seperti ini yang ada kayak jaring-jaring besinya seperti ini. Terus di sini juga ada kursi dan meja kecil. Lalu kalau kita lihat di sini kan ada pintu gitu ya. Ini detail pintunya. Ini untuk masuk ke area laundry, itu akses untuk area laundry. Lalu kita lanjut ke toilet. Untuk toilet ini untuk kita masuk ke shower itu menggunakan pintu dorong gitu ya. Ini bisa didorong dan ditarik. Ini area showernya. Nah, kalau kita lihat di bawah sini, di dekat showernya, di depan area shower itu, lantainya itu sedikit turun. Itu saya bikin seperti itu karena biasa kalau kita habis mandi kan masih basah ya, jadi kita menghindari area sini tuh terlalu becek gitu. Jadi mungkin kalau lagi mandi juga di sini kan biasa airnya mungkin bisa keluar, jadi nggak langsung ke area di sini, jadi nggak terlalu basah di area sini. Terus di sini itu ada wastafel dan kaca di sini. Ada lampu juga di atasnya untuk pencahayaan di sini untuk kalau lagi ngaca biar lebih terang. Terus sini ada kloset, dan juga di sini kalau kita lihat itu kayak ada pintu atau jendela gitu, itu pintu ya, pintu kaca sliding untuk akses ke wardrobe. Lalu ini wardrobe-nya. Ini kalau lihat dari atas ini toiletnya, lalu ini wardrobe, ini laundry, dan di sini ada balkon. Nah kalau wardrobe itu yang tadi saya jelaskan pintunya, ini pintunya nih. Itu kalau kita masuk itu ada lemari-lemari gitu untuk naruh baju dan barang-barang lainnya. Lalu di sini ada meja dan kursi untuk area make up gitu ya. Untuk laundry-nya ini sederhana aja sih. Ada mesin cuci dan tempat untuk menjemur pakaiannya. Ini pintu yang tadi saya bilang di sini. Terus ini ada di atas mesin cuci ada rak gitu untuk naruh barang-barang. Nah, kalau di laundry ini di depannya kita bisa ada jendela. Jendelanya di mana? Di area ini nih. Itu jendela untuk sirkulasi udara dan cahaya juga. Lanjut,
Untuk penggunaan dinding di sini ada, mungkin dari tadi juga udah lihat ya, dindingnya beda-beda. Itu di sini ada pakai brick wall, terus ada concrete block wall, terus dinding keramik untuk di kamar mandi, dan polish concrete. Untuk brick wall itu atau bisa disebut juga dengan dinding bata, ini bisa kita pakai wallpaper aja. Jadi dan juga concrete block concrete block wall itu bisa menggunakan wallpaper aja gitu, karena mengingat kita ini apartemen ya, bukan rumah, jadi kita nggak bisa sembarangan untuk ngancur-ngancurin atau mendesain ulang gitu yang sudah ada. Jadi ini bisa dibilang sebagai teknik visual. Jadi kalau kita lihat itu seperti asli, padahal kalau kita sentuh itu beda. Cuma kalau aslinya di dunia nyata, brick wall itu dinding bata dan concrete block wall itu dari beton gitu. Terus dinding keramik biasa aja. Untuk lantai dan plafon, di sini lantainya juga kita semuanya kecuali kamar mandi menggunakan lantai polish concrete, lantai beton gitu. Terus kalau kamar mandinya juga keramik biasa aja, dan plafonnya ini kita bisa lihat, dan ini ada lampu juga di sini tadi di depan area masuk gitu. Plafonnya menggunakan polish concrete juga. Ini contoh penggunaan aslinya di dunia nyata. Di sini itu ada brick wall nih, dinding bata seperti ini, polish concrete seperti ini, concrete block wall seperti ini, dan lantai polish concrete-nya seperti ini. Untuk pencahayaan kita menggunakan dua, yaitu buatan dan alami. Ini buatan seperti lampu-lampu yang tadi sudah terlihat juga dan sudah beberapa saya jelaskan juga. Untuk yang alami, ini juga tadi sudah saya jelaskan. Untuk area akses ke balkon nih, dia menggunakan pintu slide juga, dan semuanya itu menggunakan kaca. Jadi untuk ke area kerja, ada ruang tamu, ruang baca, itu bisa menggunakan pencahayaan dari sini. Lalu ini jendela tadi juga yang di depan kamar, di dalam kamar. Lalu ini jendela tadi di area laundry, dan juga pencahayaan alami ini bisa sekaligus menjadi sirkulasi udara juga. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Saya tutup presentasi saya kali ini, sekian dan terima kasih.